I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later. And I love Indonesia. Miss Silgers dan Eliano resmi dipanggil setelah sah menjadi WNI untuk melawan Bahrain dan Cina. Jens Reven ramai dibahas setelah tampil muncul di timnas Indonesia U20. Sah menjadi WNI, Miss Silgers langsung disambut baik oleh pemain timnas. Update soal proses Oli Remeni untuk lini serang skuad Garuda. Cerita Martin Paes penuh bangga di klubnya setelah debut bersama timnas. Begini reaksi kagum Miss Silgers dan Eliano setelah sah menjadi WNI. Sim informasi selengkapnya sebagai berikut. Yusa Nugraha kini mengabarkan soal situasi Romeni yang disebutkan tidak menolak timnas Indonesia, di mana sang pemain kini disebut memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam tim merah putih. Situasi Romeni itu dibeberkan lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan. Dalam unggahan tersebut, ia menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan Oli Romeni. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan dia, Pak Erik juga sudah komunikasi dengan dia dan semua tahap. Langkah Pak Erik sudah benar, sangat profesional, kata Yusa Nugraha. Ya, meskipun PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Romeni, namun tetap saja belum ada titik temu di antara kedua belah pihak. Walau belum menemukan titik temu, Yusa Nugraha memastikan bahwa hal ini bukan berarti Romeni menolak untuk membela timnas Indonesia. Ia mengatakan bahwa Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan untuk membela negara leluhurnya. Nah, ini bukan berarti dia tidak mau bermain di timnas Indonesia. Mungkin dia masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan, jelas Yusa. Yusa pun membandingkan kasus Romeni ini dengan Justin Hapner yang sempat sulit untuk diproses dan kemudian memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar memberikan jawaban pasti untuk membela timnas Indonesia, jelas Yusa. Dengan alotnya proses pendekatan ke Romeni, Yusa pun menuturkan bahwa proses ini kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini buka suara soal peluang Jens Reven untuk promosi ke timnas Indonesia senior, di mana Jens Reven menjadi salah satu pemain yang punya peran besar di balik keberhasilan timnas Indonesia U20 yang lolos ke Piala Asia U20 2025 ini. Dalam ajang tersebut, Jens Reven mampu mencetak 3 gol dari 3 laga yang dimainkan. Sebelum tampil cemerlang di ajang ini, Jens Reven juga sempat tampil gemilang di ajang Piala ASEAN U19 2024 kemarin, di mana Jens Reven mencetak 4 gol di turnamen yang dijuarai oleh Garuda Muda. Namun meskipun tampil impresif dan mencolok di 2 kompetisi yang telah dilewati, Coach Sintayong menilai bahwa Jens Reven masih perlu meningkatkan kualitasnya untuk bisa masuk ke tim senior. Karena itu, Coach Sintayong menyebutkan bahwa untuk saat ini Jens Reven belum bisa masuk ke skuad timnas Indonesia senior. Segitu saja kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya juang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ucap Coach Sintayong. Hal yang sama juga disampaikan oleh Indra Safri soal Jens Reven yang dirumorkan layak untuk bergabung ke timnas Indonesia senior. Indra Safri mengatakan bahwa Jens Reven lebih baik bertahan bersama skuad Garuda Muda terlebih dahulu. Indra Safri menuturkan bahwa Coach Sintayong pasti akan berkomunikasi dengan dirinya apabila tertarik untuk mempromosikan pemainnya dari timnas Indonesia U20, termasuk Jens Reven yang kini terus tampil menonjol. Biarkan buah itu matang di pohonnya dulu, ujar Indra Safri. Tapi kalau menurut saya, mungkin Reven masih harus sabar dulu untuk bisa menembus ke timnas Indonesia senior, jelas Indra Safri. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini membagikan kabar baik perihal Miss Silgers dan Eliano, di mana Coach Sintayong memastikan bahwa dirinya akan memanggil Miss Silgers dan Eliano ke skuad Garuda untuk menghadapi Bahrain dan Cina di putaran ketiga ini. Ya, Miss Silgers dan Eliano kini dikabarkan sudah menuju resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin 30 September 2024 ini, di mana kedua pemain tersebut dikabarkan menjalani sumpah WNI-nya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Setelah ini, Miss Silgers dan Eliano dipastikan akan bergabung dengan timnas Indonesia.
Indonesia, di mana timnas Indonesia mengusung misi meraih kemenangan jelang menghadapi Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 ini, di mana laga tersebut merupakan laga tandang tim merah putih. Hilgers dan Iliano akan bergabung langsung dengan timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina, ujar Coach Sintayong. Ya, tentunya ini akan menjadi angin segar bagi penggemar timnas Indonesia. Di saat skuad Garuda sedang berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia, di mana pemain yang sudah lama diidam-idamkan ini kini telah resmi menjadi pemain tim merah putih. Dalam hal ini, tentu tidak sedikit yang menantikan debut kedua pemain tersebut bersama skuad Garuda. Mengingat kedua pemain ini sama-sama memiliki kemampuan yang cukup memukau bersama si kulit bundar. Timnas Indonesia kini akan kedatangan bek tengah baru yang berkualitas dalam waktu dekat ini, di mana skuad Garuda akan kedatangan Michelges, pemain FC20 di Eredivisie Belanda. Bersama Iliano, Michelges sudah bisa dikatakan sah menjadi WNI. Setelah itu, keduanya bisa membela timnas Indonesia. Keberadaan Michelges nantinya akan membuat lini belakang timnas Indonesia penuh persaingan. Alih-alih akan merasa tersaingi, namun bek skuad Garuda itu, yaitu Rizky Ridho, menyambut baik soal bergabungnya Michelges dalam waktu dekat ini. Saya tahu Michelges juga pemain bagus. Ini juga bagus untuk timnas Indonesia, ujar Rizky Ridho, dan bagus juga bagi saya untuk belajar lebih baik lagi. Untuk apa yang bisa saya ambil dari dia, katanya menambahkan. Ya, Michelges adalah salah satu bek papan atas di Liga Belanda. Terkait hal itu, Rizky Ridho sudah punya rencana khusus jika Michelges nantinya bergabung dengan timnas Indonesia, di mana ia bertekad untuk mencuri ilmu dari sosok Michelges tersebut. Bagus dari dia yang saya bisa ambil, karena selama ini saya juga curi-curi dari pemain-pemain yang ada di Indonesia. Yang bagus apa yang bisa saya ambil, tutur Rizky Ridho. Itu bukan suatu masalah bagi saya, tapi malah menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik ke depannya, imbuh Kapten Persija Jakarta tersebut. Martin Paes bercerita soal kondisi kehidupannya saat ini setelah menyandang status WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Ia merasakan dicintai oleh banyak orang di Indonesia. Ya, diketahui Martin Paes sudah memainkan 2 pertandingan bersama timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Selain itu, Martin Paes kini sudah memiliki jutaan pengikut di media sosialnya. Ia merasa senang dengan banyaknya cinta yang ia dapatkan dari penggemarnya di Indonesia. Saya merasa perlu menjalin hubungan dengan media sosial saya dengan cara yang berbeda, di mana Anda bisa menyingkirkannya untuk sementara, karena itu bisa sedikit membebani, kata Martin Paes. Sungguh tidak nyata bahwa tiba-tiba dipuja oleh banyak orang dan kerumunan yang besar, lanjut Martin Paes. Martin Paes juga bercerita soal pengalamannya saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana segenap tim mendapatkan pengamanan yang sangat ketat saat itu. Saat itu untuk pertama kalinya, semua itu terpikirkan oleh saya sangat besar. Anda melihatnya di internet dan Anda tidak dapat benar-benar memahaminya. Kemudian kami tidak bisa meninggalkan hotel tanpa pengamanan, ucap Martin Paes. Terdekat, Martin Paes akan kembali memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang, di mana skuad Garuda akan melakoni 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga ini. Pemain belakang andalan timnas Indonesia yaitu Jaitzes kini bernasib sial dengan dapat rating menyedihkan saat klubnya Venezia berlaga di Serie A Italia, di mana permainan Jaitzes disebut sangat menurun. Dalam laga tandang ke markas AS Roma di Stadion Olimpico, bek jangkung kebanggaan tim merah putih ini harus mengakui keunggulan tim tuan rumah. Meski tampil penuh selama 90 menit, namun Jaitzes dan Venezia tidak mampu mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Gol cepat Joel sempat membawa Venezia unggul di babak pertama, namun irama permainan berubah drastis di babak kedua. AS Roma yang diperkuat sejumlah pemain muda berbakat tampaknya tampil lebih dominan dan berhasil membalikkan keadaan. 2 gol cepat di penghujung laga memastikan kemenangan bagi AS Roma. SofaSoccer memberikan rating 5,6 untuk penampilan Jaitzes dalam laga ini. Angka tersebut terbilang rendah jika dibandingkan dengan 2 rekan setimnya di lini belakang. Namun perlu dicatat bahwa Venezia secara keseluruhan tampil kurang menggigit, terutama setelah interval. Tekanan bertubi-tubi dari AS Roma membuat lini pertahanan Venezia termasuk Jaitzes kerepotan. Duel sengit di lini tengah lapangan membuat Jaitzes harus menerima kartu kuning di babak pertama. Insiden ini turut berpengaruh bagi performa keseluruhannya. Namun meski demikian, Jaitzes tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Venezia, di mana kemampuannya dalam duel udara dan distribusi bola masih menjadi andalan Venezia. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Jaitzes dan Venezia. Mereka harus segera bangkit dan memperbaiki performanya jika ingin bersaing di Liga Serie A Italia ini. Laga kontra AS Roma telah menunjukkan bahwa level kompetisi di Italia sangat tinggi dan tidak ada ruang untuk lengah.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.